Lebih dari 3 bulan tinggal di istana Lokananda, belum juga mendapatkan jalan keluar. Aku menjadi bingung harus mencurahkan perasaan ini pada siapa. Jika pada Putri Anindita sama saja, ia pasti akan menganggap jika aku sedang sakit. Sebagai seorang putra mahkota, aku ingin berkeliling kampung untuk melihat keadaan rakyat. Ternyata Ayahanda Prabu setuju dengan permintaanku dan menyuruh Tumenggung Grandang untuk menemaniku. Seorang kacung mempersiapkan kuda, sementara beberapa prajurit kulihat berbaris dengan peralatan yang lengkap. Mereka akan mengiringku. Sebenarnya aku sangat bingung dan kikuk karena seumur hidup belum pernah menaiki kuda seorang diri. Biasanya, jika di Jogja sewaktu kuliah, aku selalu naik andong jika liburan ke Parangtritis atau menghabiskan waktu sore di kawasan Malioboro bersama dengan teman-teman. Dengan percaya diri, aku naik ke punggung kuda kesayangan Arya Seta yang bernama Mas Kore. Aku mencoba menghelanya, kemudian kuda itu melaju meninggalkan alun-alun Lokananda, diiringi Tumenggung Grandang dan para prajuritnya yang ikut menaiki kuda. Aku menjadi heran karena ternyata aku sangat mahir mengendalikan kuda. Bahkan Mas Kore seperti menuruti saja kemauanku, seperti sudah sangat dekat dan kenal. Sejenak aku berpikir, apa saat ini aku sedang mengalami reinkarnasi kembali ke masa lalu? Aku menjadi yakin jika aku titisan Arya Seta di zaman itu, dan saat ini aku kembali ke masa yang sudah terlupakan. Di sepanjang perjalanan, aku menjadi gelisah karena kampung yang kulalui tidak ada satupun tempat yang kukenali. Semua yang kulihat pemandangannya sama seperti di kawasan Lokananda. Warga yang kutemui mengenakan pakaian zaman dulu, hanya berkain saja dan tidak memakai baju. Jika begini caranya, mustahil mendapatkan jalan keluar, karena saat ini aku benar-benar sedang berada di zaman Lokananda. Di sebuah perkampungan kecil, aku mengajak Tumenggung Grandang beristirahat, melepas lelah di sebuah rumah makan yang sangat sederhana. Namun aku tersentak kaget ketika memasuki rumah makan itu, karena ternyata di dalam sana terlihat beberapa wanita sedang menghibur lelaki yang terlihat mabuk dan sempoyongan. Monggo Den Bagus mau pilih yang mana? Seorang laki-laki setengah baya mempersilahkan aku masuk dan memilih pesanan yang tersedia di rumah makan itu. Ini rumah makan apa warung bordil? Aku membentak laki-laki yang seketika menjadi pucat pasi. Maaf Gusti Pangeran, warung bordil itu apa? Tumenggung Grandang bingung dengan ucapanku. Aku sadar pasti mereka tidak tahu arti dari ucapanku ini. Oh iya Paman. Paman pasti tidak tahu. Lupakan saja. Aku menjelaskan kepada Tumenggung Grandang dan laki-laki pemilik rumah makan itu. Kamu tahu siapa aku? Aku bengertak laki-laki itu. Sebenarnya aku agak canggung karena seumur-umur belum pernah membentak orang, apalagi dia lebih tua dariku. Tapi saat ini aku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang membuat berani bertindak semauku sendiri. Ampun Den Bagus, Paduka pasti orang dari kota raja
makanya hamba persilahkan dengan hormat. Silahkan memilih selera tuan-tuan, tidak usah bayar. Pemilik warung itu tetap saja tidak tahu maksud kedatanganku, tetap saja menawarkan wanita-wanita yang kulihat kecantikannya tidak sebanding dengan Putri Anindita. Bagaimana ini paman? Apa selama ini kegiatan seperti ini dibiarkan saja oleh pejabat kota raja? Apa tidak ada tindakan apa-apa? Aku mengajak berembuk Tumenggung Grandang. Ya, seperti kebingungan dan salah tingkah. Apa mungkin memang seperti ini kelakuan warga? Tidak ada peraturan tentang hal ini. Sebenarnya tidak ada yang membenarkan hal semacam ini, Pangeran. Tapi kita harus bagaimana? Memang seperti inilah yang kita lihat. Tumenggung Grandang seperti tidak bisa berpikir normal sebagai pejabat istana. Jangan-jangan ia membenarkan hal semacam itu. Menurut paman, sebagai punggawa istana bagaimana? Aku memandang Tumenggung Grandang dengan tajam. Kita keluar saja, Pangeran. Tumenggung Grandang mengajakku keluar meninggalkan rumah sederhana itu. Namun aku menolaknya, karena bagaimanapun juga masalah ini harus diselesaikan. Paman, ini bagaimana? Inilah hasil kita keliling kampung. Ini bukan masalah sepele, Paman. Di mana wibawa Lokananda jika rakyatnya berkelakuan bejat seperti ini? Bahkan kedatangan seorang pejabat kota raja bukannya dihormati, malah ditawari yang tidak-tidak. Dengan tegas aku memerintahkan Tumenggung Grandang agar segera membubarkan dan membongkar rumah sederhana itu yang ternyata menjadi tempat hiburan. Pemilik rumah makan itu memohon ampun padaku agar membatalkan niatku membasmi perbuatan bejat mereka. Aku akan tetap pada pendirian dan tidak mau membatalkan niat yang sudah terlanjur kuucapkan. Beberapa orang yang berwajah seram, mungkin mereka preman yang paling ditakuti, melawan para prajuritku yang mengobrak-abrik rumah bambu itu. Prajurit Lokananda kewalahan. Begitu juga Tumenggung Grandang seperti tidak mampu menghadapi serangan para preman yang membabi buta. Waduh, celaka. Para prajuritku yang biasa berperang saja tidak mampu menghadapi mereka. Apalagi aku yang sama sekali tidak pernah berkelahi. Aku menjadi yakin jika mereka akan menyerangku. Bagaimana caranya untuk menghadapi mereka? Terkena satu pukulan saja aku pasti pingsan. Tumenggung Grandang berkata dengan nafas tersengal-sengal. 5 prajurit yang mengiringku terlihat terkapar tidak berdaya. Tiba-tiba muncul hasratku untuk maju melawan mereka. Walau sedikit gemetaran, namun kuberanikan diri untuk menghadapi sekelompok orang berwajah angker itu. Aku mengepalkan tangan lalu memasang kuda-kuda dengan gemetaran. Ketika seseorang mencoba untuk memukul, aku mengelak dan membalasnya dengan pukulan yang keras tepat mengenai dadanya. Orang itu ambruk dan memuntahkan darah segar. Melihat itu, beberapa temannya maju mengeroyok. Bagaimanapun juga aku harus menghadapinya. Astaga! Ternyata tubuhku terasa sangat ringan dan mudah saja menghadapi mereka yang mengeroyok. Aku seperti sangat terlatih dalam berkelahi. Aku bisa dengan mudah bersalto di udara hingga berkali-kali. Sungguh ini kejadian yang sangat aneh. Seseorang yang sangat seram membabatkan pedangnya tepat mengenai lengan kiriku hingga putus. Aku menjerit kesakitan. Seketika bersedih karena dengan kejadian ini aku menjadi cacat. Seorang putra mahkota tanpa lengan kiri atau bisa bila kembali ke Jakarta akan menjadi seorang bos yang cacat. Kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba potongan lengan kiriku menyambung lagi seperti sedia kala dan tanpa luka sedikit pun juga.
Aku menjadi lega namun juga bingung atas kejadian yang menimpaku. Aku yakin jika hidup yang sedang kualami hanya mimpi belaka, mana mungkin lengan yang jelas-jelas sudah terputus bisa menyambung kembali seperti di film saja yang suka menipu. Melihat kejadian ini, semua orang yang tadinya mengeroyokku bersujud minta ampun. Kulihat beberapa wanita penghibur berbaris menunduk ketakutan. Pemilik rumah makan itu pucat pasi dan gemetaran.